Kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup. Ada musuh besarmu yang siap sejak dulu, nafsumu. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Apa kita tidak sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan sampai pada titik kematian itu? Setiap kali ada kematian, semoga jadi pelajaran untuk membuat kita jadi manusia yang lebih baik, lebih sadar, lebih ngerti untuk melakukan kebaikan. Nafsumu sudah cukup. Dan kalau memang ingin nasihat, kematian sudah cukup. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan. Nah, menurut Syekh Nursi, ini beberapa ya, ini detailnya kritik beliau terhadap wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud itu sering membuat orang salah paham sehingga mengaburkan batas antara kholik dan makhluk. Orang yang tidak dalam bisa terjatuh namanya panteisme. Panteisme itu menganggap segala sesuatu Tuhan. Kan sering kita bilang, kita ini cerminan Tuhan, kita ini tajallinya Tuhan, dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa pemahaman yang pas akan membuat kita terjatuh pada panteistik. Nah, ini makanya perlu level tertentu, penjelasan tertentu yang pas. Nanti jangan-jangan terus, nyembah pohon, nyembah sungai, nyembah apa, karena dianggap di baliknya ada Tuhan. Bisa jadi ke sana. Jangan-jangan nyembah kopi juga. Bismillah. Oke ya. Jadi terjatuh ke sini karena penjelasannya tidak pas. Karena itu tadi makanya perlu penjelasan dan level yang sesuai. Orang-orang umum menurut Syekh Nursi sulit salah paham, sulit untuk paham karena ini wawasannya dalam. Termasuk beliau ya di Risalah An-Nur itu di Maktubat menyebut. Bayangkan misalnya kalau orang anggap rukun iman itu selain yang Allah ilusi saja. Karena yang hakiki itu hanya Allah saja. Jadi malaikat, Al-Quran, nabi-nabi itu sebenarnya bukan wujud yang sejati. Karena itu terus salah paham. Berarti saya tidak mengikuti Al-Quran, tidak apa-apa, kan itu ilusi saja. Yang sejati kan hanya Allah saja. Saya nggak mengikuti nabi, tidak apa-apa. Nabi itu kan juga cuma bayangannya Allah saja. Bayangan wujud-wujud yang asli. Nanti bisa ke sana kalau orang pikirannya tidak nyampe. Apalagi kemudian orang jadi fatalistik. Berarti segalanya itu Allah saja. Bahkan bisa menurut Syekh Nursi, orang justru jadi materialistik. Kenapa? Karena nganggap materi itu juga kan adalah wujud yang pancarannya Allah. Jadi kalau ada orang ngeritik, kamu jangan mendewakan harta, jangan mencintai. Harta itu adalah bagian dari tajallinya Allah. Makanya saya cintai juga misalnya. Bisa jadi begitu kalau ditarik-tarik kemana-mana faham wahdatul wujud ini. Makanya menurut beliau sudahlah ya, sesuaikan level kita masing-masing saja. Karena bahaya kalau levelnya tidak nyampe. Nanti ada yang bilang, seperti kalau di tasawuf-tasawuf itu kan ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi, yang konsep-konsepnya kadang-kadang bisa mengundang kita salah paham. Karena itu, yuk dibatasi untuk khawas dan khawasul khawas saja. Bukan berarti ini salah terus tidak boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintangnya. Lanjut. Ini masih ke-6.
Yang keenam, kalau ini tidak panjang ya, penjelasannya simple. Di catatan keenam ada 3 poin. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi merupakan jalan paling indah dan paling terang untuk sampai pada derajat kewalian. Persis sama dengan kemarin Fazlur Rahman, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dan yang lain-lain. Ikuti saja sunnah Nabi. Wong Nabi juga seorang yang sangat zuhud, sangat abid. Semua kualifikasi sufi itu beliau memilikinya. Nah, maka jalan paling aman ya mengikuti Rasulullah saja. Mengikuti Nabi. Yang kedua, pastikan para sufi ikhlas. Karena keikhlasan merupakan asas utama untuk meniti jalan kewalian dan torekot. Tanpa ada dasar keikhlasan, berarti masih ada pamrih. Kalau itu masih ada pamrih macam-macam yang selain Allah, ya kewalian yang seharusnya berkualitas tinggi, torekot yang seharusnya mendalam, pada akhirnya ya jadi dangkal untuk kepentingan sesaat. Menempuh jalan kewalian biar dihormati orang, Pak. Biar kaya, Pak. Kalau nanti ceramah sanggune gede, Pak. Karena dianggap wali, Pak. Nah ini jalan yang tidak ikhlas. Jadi bekalnya wali dan torekot itu ikhlas. Bahkan juga tidak sekedar pelarian. Mungkin banyak orang-orang yang ke dunia tasawuf hanya sebagai pelarian. Kalau diawali pelarian dalam tanda petik ya, diawali itu saya mendapatkan bertubi-tubi masalah, maka kemudian saya ingin mendekat pada Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar pelarian, itu berarti kalau sudah tidak sumpek lagi, tidak susah lagi, tenang, itu sudah meninggalkan semua amal-amal baiknya. Sama kayak kalian kalau sedang mau ujian, sedang ada masalah apa, itu kan terus ibadahmu jadi serius. Yo poso Senin Kemis lah, yo sholat malam lah kan gitu. Tapi begitu pengumuman lulus, nah susut sudah. Biasanya begitu. Kayak dulu waktu mau ujian nasional, itu kan bapaknya, ibunya diundang ke sekolahan. Istighosah bersama, tahlil bersama kan gitu. Itu ada. Karena besok ini anaknya mau ujian. Nah, ini namanya hanya sebagai pelarian sementara. Pamrihnya masih banyak. Dasarnya tasawuf harus keikhlasan. Yang ketiga, seorang sufi harus memposisikan dunia sebagai ladang amal, tempatnya hikmah, arena untuk melakukan kebaikan. Mazru'atul akhirah, bukan tempat untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Jadi kalau menempuh jalan sufi kok menunggu balasan di dunia, biar saya kaya, Pak, biar saya tenang, Pak, biar saya, ini berarti pamrih duniawi, masih belum ikhlas. Jadi dunia harus dijadikan, dianggap sebagai ladang amal, tempatnya hikmah. Baik, saya lanjutkan. Karena nanti yang ke-8 dan ke-9 panjang. Yang ke-7 sekarang. Yang ke-7 ini pesan tentang syariat harus masuk dalam hakikat, demikian juga sebaliknya. Yang nomor 7 ada 4 poin. Yang pertama, syariat merupakan buah dari pesan ilahi yang bersumber langsung tanpa penghalang dari rububiyah mutlak dengan rahasia ahadiyah. Maka dari itu, derajat dan kedudukan tertinggi dalam torekot dan hakikat tidak boleh keluar dari ruang lingkup syariat. Ya, jadi jangan lupa syariat itu sumbernya wahyu. Wahyu itu pesan dari Allah langsung kepada kekasihnya, nabinya.
sebagaimana para sufi ketika mendapat ilham dari Allah. Cuma kan sufi dan nabi kan levelnya beda. Jadi jangan hanya menganggap syariat itu ya Pak, itu kan Al-Quran itu kan tertulis Pak, sementara para wali itu dapat inspirasi langsung dari Allah Pak, ilham langsung dari Allah Pak. Iya, tapi Al-Quran itu dulunya juga wahyu langsung dari Allah. Maka tidak boleh misalnya para wali ini mengeluarkan fatwa yang nabrak syariat. Jadi karena ya sumbernya sama-sama Allah. Jalannya ya sama-sama jalan batin, yang satu wahyu, yang satu ilham. Tapi kan levelnya beda antara nabi dan wali. Oleh karena itu, bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu ketika sholat malam terus ada suara, "Wahai Abdul Qadir, ibadahmu sudah luar biasa, engkau sudah diterima, mulai besok sudah bisa santai, tidak perlu ibadah lagi." Itu dia tahu, tidak mungkin ada ilham dari Allah kok nyuruh libur ibadah itu. Kenapa? Nabrak syariat. Yang ini diwahyukan pada Nabi. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, torekot dan hakikat tidak boleh berubah posisinya dari sarana menjadi tujuan. Jadi syariat, torekot, hakikat ini tiga-tiganya sebenarnya ya media, sarana, bukan tujuan. Jika keduanya menjadi tujuan, maka amal-amal dan adab-adab sunnah Nabi akan terbatasi, sehingga tidak lagi menjadi perhatian utama seorang salik. Ia akan bersifat formalitas, karena hati sang salik sibuk dengan adab-adab dan ritual torekot. Dengan kata lain, ia lebih sibuk dengan khalaqah dzikir dibandingkan sholat. Dia lebih tertarik dengan wirid torekot daripada kewajiban agama. Dia lebih komitmen meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Nah, ini peringatan dari beliau ya. Torekot dan hakikat itu sarana, bukan tujuan. Jadi, kalau kita jadikan tujuan, ya berarti nanti dinomorsatukan. Padahal dia hanya media, hanya sarana. Banyak di antara kita, seperti dijelaskan tadi, sibuk dengan khalaqah dzikir dibandingkan sholat. Jadi kalau ketinggalan dzikirnya panik luar biasa, tapi begitu ketinggalan sholat, gampang lah, nanti bisa dijamak, bisa diqadha, dan lain sebagainya. Ini logikanya jadi kebalik. Betul. Lebih tertarik wirid torekot daripada kewajiban agama. Jadi disuruh sedekah males, disuruh zakat nanti sajalah, haji kapan-kapan saja. Tapi kalau diajak wirid ini amalkanlah, dibaca sekian kali 40 hari bisa membuat kita bla 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 bla, semangatnya luar biasa. Berkomitmen meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan adab daripada menjauhi dosa besar. Ini kadang-kadang kebalik. Orang lebih milih korupsi apa cium tangan pada mursyidnya misalnya. Ketika lupa cium tangan pada mursyidnya, paniknya luar biasa. Tapi melakukan korupsi, tenang saja, kebalik. Oke ya, lebih mengutamakan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Bukan berarti cium tangan itu salah, tapi lagi-lagi kita harus sadar mana priority. Mana yang lebih prioritas? Yang wajib mana? Yang sunnah mana? Yang mubah mana? Yang makruh mana? Yang haram mana? Kita harus tahu. Kadang-kadang banyak amalan-amalan sunnah yang kita utamakan sampai wajibnya terlewat. Itu sama kayak waktu Ramadan dulu loh ya. Buka bersama, semangat sekali, tapi terus waktunya sholat maghrib bubar semua, tidak ada yang sholat. Ini kewalik. Terus, yang ketiga, ini bentuknya pertanyaan. Apa mungkin ada torekot yang berada di luar koridor sunnah dan hukum syariat? Jawabannya ya dan tidak. Dikatakan ya karena terdapat para wali yang dihukum mati dengan pedang syariat.
Dikatakan tidak, sebab para wali yang lurus telah bersepakat dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di As-Syirazi dalam syairnya yang bermakna mustahil seseorang akan sampai pada kebenaran hakiki di luar jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah dan tanpa mengikuti sunnahnya. Jadi kalau ada yang tanya, apa ada tarekat yang di luar sunnah dan hukum syariat? Jawabannya iya dan tidak. Kenapa ya? Faktanya memang ada. Orang yang dianggap wali kemudian dihukum karena nabrak syariat. Faktanya ada begitu. Tapi harusnya tidak. Kenapa? Karena kalau dia benar wali, harusnya tidak meninggalkan syariat. Jadi jawabannya iya dan tidak. Ia melihat faktanya, tidak melihat idealnya. Makanya kan sekarang ada istilah, ada tarekat yang mu'tabaro, ada yang ghairu mu'tabaro. Ini mungkin dengan pertimbangan ini. Yang keempat, sejumlah orang yang berasal dari kelompok sesat dan ahli bid'ah termasuk yang dapat diterima oleh umat. Namun ada juga orang-orang seperti mereka yang ditolak dan dijauhi oleh umat. Padahal secara zahir keduanya tidak berbeda. Ini yang keempat ini menegaskan ukurannya bukan berapa banyak pengikutnya. Karena kadang-kadang sama-sama bid'ah tapi yang di sini pengikutnya banyak, yang di situ pengikutnya sedikit. Sama-sama sesatnya sih, tapi kalau di negara ini dianggap lurus-lurus saja. Tapi di negara sana itu dianggap sesat. Maka kita tidak boleh tertipu dengan pengakuan dan penerimaan atau jumlah anggotanya. Ini rumus keempat dari catatan ketujuh. Sekarang ke-8. Catatan ke-8 itu isinya juga 8. Oh, ini sampai jam 12 nanti. Ya, catatan ke-8 tentang bahayanya tasawuf dan tarekat. Jadi ada resikonya, kita harus hati-hati. Bahaya pertama, ketergelinciran yang dialami para salik yang tidak mengikuti sunnah Nabi ialah keyakinannya bahwa tingkat kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Hati-hati, saking mengagungkannya terhadap para wali sampai menganggapnya lebih tinggi daripada Nabi. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua, sikap sebagian kalangan ekstrim yang lebih memuliakan wali daripada para sahabat Nabi. Bahkan menganggap mereka berada pada derajat yang sama dengan para Nabi. Jadi ini melanjutkan yang pertama ya. Tidak hanya dengan Nabi, tapi kadang-kadang ada yang anggap para wali lebih dari para sahabat Nabi. Ini juga ketergelinciran namanya. Bahaya ketiga, sikap sebagian kalangan tarekat yang fanatik, yang menganggap wirid tarekatnya lebih utama daripada zikir yang berasal dari Rasulullah. Zikir dan wirid itu sunnah sih. Tapi silahkan saja mau mewiridkan tarekat, monggo, tapi tidak boleh nganggap ini lebih utama loh daripada yang dipesankan oleh Rasulullah, zikirnya yang diwariskan oleh Rasulullah. Kalau ini masalah sudah. Itu lanjutan dari menganggap kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Yang keempat, sebagian salik berlebihan terhadap tarekat dengan menganggap bahwa ilham itu sama dengan wahyu. Ini tadi sedikit sudah saya jelaskan banyak. Ya beda lah levelnya antara wahyu dengan ilham. Karena wahyu yang sudah dikodifikasi dalam Al-Quran itu sudah pakem, sudah paten. Sementara ilham itu subjektif untuk masing-masing sufi, masing-masing wali yang dicintai oleh Allah. Kalau wahyu untuk kita semua.
Bahaya kelima, sebagian ahli sufi yang tidak memahami rahasia tarekat dalam kedudukannya sebagai sarana bukan sebagai tujuan, kadang-kadang mereka lebih tertarik pada karomah-karomah dan zauk spiritual. Dianggapnya ukuran benar salahnya itu tergantung karomahnya. Orang ini bisa berjalan di atas air loh. Orang ini bisa nebak masa depan loh. Kan kita sering ini kita jadikan standar. Padahal harusnya bukan itu sih. Kewalian seseorang itu. Bahaya keenam. Sebagian salik yang bukan ahli hakikat seringkali terjerumus dalam jurang bahaya dengan menganggap bayangan dari sejumlah tingkat kewalian dan miniaturnya sebagai tingkatan hakiki, universal, dan asli. Ini biasanya yang keenam ini ketertipuan ketika kita mengidentifikasi diri kita ada di level mana. Pak, saya sekarang sudah ada di makom sabar, Pak. Padahal mungkin kita belum sabar beneran. Saya sekarang sudah bisa khawas kurang sedikit, Pak. Saya ini yang kelima. Jadi mendiagnosis diri levelku ada di mana. Ini kita sering terjerumus. Padahal itu masih ilusi, masih bayangan kita sendiri saja. Sehingga kadang-kadang kita jatuh pada kesombongan. Bahaya ketujuh, sebagian para pecinta dan perindu dari kalangan pengikut tarekat seringkali terjerumus di saat mereka menunjukkan kebanggaan, membuat pengakuan, menyebarkan syatohat, dan mengharap penghargaan orang, serta menjadi rujukan agama. Ini sombong, merasa tinggi, merasa besar, cerita-cerita betapa hebatnya aku, betapa dahsyatnya guruku, ini di antara ketergelinciran. Bahaya ke-8, sekelompok pengikut tarekat yang tergesa-gesa dan ingin meraih keuntungan pribadi sehingga terjerumus karena ingin mendapat hasil dari kedudukan kewaliannya di dunia, bukan di akhirat. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diposisikan tinggi. Ini bahaya ke-8, karena merasa dirinya sudah wali. Ini bahaya ke-8. Hati-hati, nanti bisa dibaca ulang ya, 8 bahaya ini. Yang ke-9. Catatan ke-9, jumlahnya juga 9. Panjang ya. Nah, ini saya baca saja. Ini sebagian besar sudah kita jelaskan di depan. Kalau tadi bahayanya, sekarang manfaatnya tasawuf. Bahaya berarti kita harus hati-hati, jangan tergelincir ke sana. Manfaat, ayo kita optimalkan manfaatnya. Manfaat pertama, tersingkapnya hakikat keimanan secara jelas. Sehingga sampai tingkat ainul yakin. Jadi ini mengalami langsung, membuktikan langsung kedalaman agama, hakikatnya keimanan. Ini manfaatnya kita tasawuf. Tidak sekedar pengetahuan yang dangkal atau pengamalan yang dangkal. Manfaat kedua, menjadi manusia yang hakiki, manusia yang sejati. Kenapa? Karena dalam tasawuf semua perangkat jiwa kita arahkan kepada Allah. Dan ini kan tujuan kita dihadirkan ke muka bumi, tujuan penciptaan kita. Jadi kalau kita ingin memenuhi amanatnya Allah, segala tugas yang diberikan oleh Allah ya antara lain bisa kita wujudkan lewat jalur tasawuf. Di situ kita jadi manusia sejati yang orientasi hidupnya adalah Allah saja. Manfaat ketiga, selamat dari kesepian dan kesendirian dalam perjalanan spiritual, serta mendapat ketenangan maknawi dalam perjalanan menuju barzah dan akhirat. Jadi kalau kita ikut tarekat, ada teman perjalanan spiritual. Dan juga mendapatkan ketenangan dalam perjalanan menuju akhirat. Karena tadi bahkan zikir saja bisa membuat kita tenang. Lanjut, manfaat keempat, membebaskan diri kita dari kegelisahan hidup dan juga pedihnya keterasingan duniawi. Ini membuat kita lebih tenang. Manfaat kelima,
merasakan berbagai hakikat halus yang tersembunyi dalam setiap kewajiban syariat. Ini kita beribadah, beramal syariat tidak hanya lahiriah, tapi kita rasakan secara lebih dalam sampai level hakikat. Sehingga kita bisa menikmati syariat, tidak sekedar menjalankan syariat. Dengan bisa menikmatinya tentu saja kita bisa lebih mantap, lebih fokus. Manfaat keenam, dengan tasawuf kita bisa sampai pada makom tawakal, ridho, dan pasrah kepada Allah. Ini hal yang sulit. Biasanya kita itu dengan akal kita sulit sekali untuk ridho. Kita sering mengeluh, kita sering minta ini, minta itu, serba tidak puas. Tapi tasawuf mengajarkan kita untuk sampai ke makom ridho dan tawakal. Manfaat ketujuh, membersihkan hati, selamat dari syirik, samar, riya, tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Manfaat kedelapan, membuat hidup ini sepenuhnya bernilai ibadah. Karena rutinitas seorang sufi itu rutinitas yang senantiasa sadar diawasi oleh Allah. Apapun yang dilakukan, kesadaran ilahiyahnya muncul. Maka setiap aktivitasnya jadi bernilai ibadah. Manfaat kesembilan, membawa seseorang pada derajat insan kamil. Manusia yang utuh, yang teroptimalisasi lahirnya, emosinya, dan rohaninya. Jadi, membuat kita jadi manusia yang sejati dan utuh. Itu yang insan kamil. Konsepnya banyak dibahas di ulama-ulama yang kita bahas bulan ini. Apa itu insan kamil versi neosufisme? Masih ada waktu kah? Yuk, kita masuk ke quote-quote saja lah. Sudah tinggal 3 menit. Nah, sebenarnya masih banyak konsep-konsep beliau ya, tapi semoga dengan 9 tadi sudah tergambar bagaimana neosufisme versi beliau. Ada quotes yang menarik yang tadi saya ambil sebelum ke sini. Beliau menasehati kita, jadilah seperti pohon, memberi naungan mereka yang membutuhkan, menghasilkan buah bagi mereka yang mencarinya, dan tetap bertahan meskipun badai datang. Ini rumusnya orang hidup manfaat. Ini sebenarnya mengingatkan kita, tasawuf tadi itu kan perjalanan spiritual untuk membuat kita dekat dengan Allah. Tapi mari kita sadari, kedekatan kita dengan Allah itu belum tahapan final. Tahapan finalnya adalah kemanfaatan kita pada sesama. Sebagaimana Rasulullah, beliau mendekat pada Allah bahkan sampai Mi'raj, yang di sana bertemu langsung dengan Allah min wara'il hijab. Ini mungkin kalau yang dalam bahasa para sufi ya, wahdatus syuhud lah, apa kesatuan dan lain sebagainya kan sudah berhadapan-hadapan. Tapi terus Rasulullah kan kembali lagi ke bumi, berdakwah lagi, mengajak lagi pada kebaikan, mendampingi, mendidik umatnya. Jadi perjalanan terakhirnya bukan perjalanan yang berakhir di dekat dengan Allah, tapi pada kemanfaatan, pada sesama. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan para penempuh jalan batin. Dianggapnya ketentraman batin, ketenangan batin, kedekatan dengan Tuhan itu tahap final. Padahal masih belum. Apa gunanya kita berkualitas tinggi kalau tidak bermanfaat pada sesama orang-orang sekeliling kita? Karena amanat Allah untuk kita itu tidak hanya sebagai hambanya, kita juga khalifahnya. Kita diberi amanat untuk memakmurkan bumi, mengelola bumi ini sebaik yang kita mampu.
Yang dilakukan para sufi dengan mendekat sedekat mungkin pada Allah, ya memang itu amanat ubudiyah, kehambaan. Tidak salah, sudah benar. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Harus lanjut ke amanat kekhalifahan. Maka jadilah seperti pohon yang memberikan mereka naungan yang membutuhkan, hasilkan buah bagi yang mencarinya dan tetap bertahan meskipun badai datang. Ini juga menarik. Sumbernya kekacauan sosial. Asal mula semua revolusi dan korupsi dan dorongan serta sumber semua moralitas rendah hanya 2 kalimat. Kalimat pertama, selama aku kenyang, apa urusanku jika orang lain mati kelaparan? Kalimat kedua, kalian menderitalah kesusahan agar aku dapat hidup enak. Kalian bekerjalah agar aku dapat makan. Kalau ini lawannya tadi ya, kalau tadi kepedulian pada sesama, kalau ini egoisme, tidak peduli sesama. Asal aku dekat dengan Allah, urusan apa dengan kamu yang masih sesat, masih rusak, bukan urusanku. Nah ini ketidakpedulian. Atau yang kedua, kamu yang kerja, aku yang enak. Kamu yang capek, aku yang dapat enaknya. Ini juga bentuk egoisme. Sudahlah kamu saja yang jadi sufi, yang levelnya tinggi, yang doanya diterima, nanti kamu tinggal mendoakan aku untuk masuk surga. Kan gitu aja. Nah ini, kamu tidak mau kerja, nyari enaknya saja. Jadi kalau kalimat pertama, aku sudah enak tapi tidak peduli yang lain. Kalau yang kedua, nyari enaknya saja, tidak mau susah. Dua mental ini nanti yang menghancurkan hidup sosial kita. Baik, sudah jam 10. Terakhir, kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup. Jadi, tidak harus terlalu berpanjang teori. Ngapain kamu nyari musuh kemana-mana? Semua yang tidak suka kamu komentari jelek, kamu serang, kamu kritik. Kalau kamu memang nganggur nyari musuh, ada musuh besarmu yang siap sejak dulu. Nafsumu. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Apa kita tidak sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan sampai pada titik kematian itu? Untuk melakukan kebaikan, apalagi yang kita tunggu? Toh kita tidak tahu jatah waktu kita kapan. Apa yang mau kita sombongkan, pada akhirnya kita semua akan dikuburkan di bawah tanah. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita tinggi-tinggikan? Setiap kali ada kematian, semoga jadi pelajaran untuk membuat kita jadi manusia yang lebih baik, lebih sadar, lebih ngerti untuk melakukan kebaikan. Jadi, ini boleh jadi pengingat kita ya. Ngapain sih selalu nyari konfrontasi saja, konflik saja dengan yang lain? Mbok yo kita rukun, kerjasama, saling membantu. Kalau memang perlu musuh, tidak usah kemana-mana. Nafsumu sudah cukup. Dan kalau memang ingin nasihat, kematian sudah cukup. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.